Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wal nadhir alladzi tanfa'u bihi abwabul khair wa tankhaliqu bihi abwabul syarri wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Jemaah rahimakumullah, segala dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diberi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita curahkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini. Jamaah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang memiliki banyak keistimewaan. Satu di antaranya keistimewaan Nabi adalah akhlak beliau yang mulia. Kemuliaan akhlak ini beliau ajarkan kepada para sahabat, keluarga, dan umat Islam di seluruh dunia ini, sehingga kita harus berperilaku menjadi muslim yang baik agar kita membawa citra Islam yang rahmatan lil alamin. Kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW nyata adanya. Dalam perjalanan dakwah beliau mengalami banyak hinaan, cemoohan, dan penolakan dari umatnya yang membangkang. Namun nyatanya beliau selalu memaafkan mereka. Melihat Nabi Muhammad SAW yang mulia sering dicemooh, sering dihina dari kaumnya, malaikat Jibril menawarkan bantuan untuk menghancurkan mereka hingga binasa. Namun dengan lemah lembut dan penuh kesabaran, Nabi Muhammad SAW menolak tawaran dari malaikat Jibril itu. Beliau mengatakan mereka hanya umat yang belum tahu. Hal ini menunjukkan kemuliaan dan keluasaan hati Nabi Muhammad SAW yang mulia, mudah memaafkan orang lain. Dan itulah akhlak Nabi, kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada kita sebagai umatnya. Bahkan di saat beliau sedang merasakan sakaratul maut pun, beliau masih ingat kepada umatnya. Beliau mengatakan umatku. Ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat khawatir akan keadaan umatnya ketika setelah beliau tinggalkan. Jamaah rahimakumullah, lalu pertanyaannya, apakah di dalam hati kita sudah tumbuh rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Dan jika belum, bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW? Perlu diketahui terlebih dahulu sebelumnya bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW bagi orang Islam adalah keniscayaan. Harus kecintaan dan ketaatan kepada Allah harus dibarengkan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi, mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Ali Imran. Dan disebutkan pula sabda beliau yang artinya, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Untuk menumbuhkan cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW,
ada 3 cara yang bisa kita lakukan, yaitu kita sebagai umat muslim. Karena barang siapa yang mencintai nabinya, maka ia akan mudah menjalankan sunnah-sunnahnya. Cara yang pertama untuk menumbuhkan cinta kepada Nabi Muhammad yaitu senantiasa bertawasul dengan namanya saat berdoa. Nabi Adam saat melakukan kesalahan memohon ampunan kepada Allah. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yang artinya keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Al-A'raf. Allah mengampuni kesalahan Nabi Adam alaihissalam karena dalam doanya beliau bertawasul dengan nama Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang disampaikan Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajibu Antushah, mengutip hadis dari Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, beliau berkata, ya Tuhanku, aku meminta dengan hak nama Muhammad agar Engkau mengampuniku. Allah Azza wa Jalla pun berkata, wahai Adam, bagaimana kamu tahu tentang Nabi Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Adam pun menjawab, ya Tuhanku, ketika Engkau menciptakan dan meniupkan roh kepadaku, aku angkat kepalaku, kemudian aku melihat tulisan di arsy-Mu di arsy-Mu, la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, dan aku sungguh tahu bahwa Engkau tidaklah menambahkan suatu nama di sisimu melainkan ia paling yang Engkau cintai. Kemudian Allah berkata, wahai Adam, kamu benar, sesungguhnya dia adalah makhluk yang paling aku cintai. Apabila kamu meminta dengan hak namanya, maka aku akan ampuni kesalahanmu. Kalaulah bukan karena dia, tidaklah aku menciptakanmu. Hadis riwayat Al-Hakim. Cara agar kita menumbuhkan cinta kepada Rasulullah yang kedua adalah senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Perintah salawat kepada Nabi Muhammad SAW disampaikan langsung oleh Allah dalam Qur'annya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi Muhammad dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Cara yang ketiga agar kita tumbuh cinta kepada Rasulullah yaitu menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Dari Amr bin Auf bin Zaid Al-Muzani radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan itulah 3 amalan yang dapat kita hidupkan untuk menambahkan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wan nadhir alladhi tanfatu bihi abwabul khair wa tanwaliku bihi abwabus syarri wa ala alihi al-abrar wa ashabihi al-akhyari. Ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat minhum qarib da'wati qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.